malam kadang tuh Mas, mobil jenazah itu kadang nyala sendiri, terus lampunya nyala sendiri gitu. Intinya dia tanya apakah tempat ini tuh angker apa enggak tuh Pak. Aku masa tadi malam gini-gini, dia menceritakan apa yang terjadi malam itu. Ada suster nih yang cerita kalau udah malam kan otomatis jam makan, jam obat kan udah lewat ya Mas. Itu tuh trolinya tuh ada ya kayak yang dorong Mas. Gitu pelan-pelan, awalnya pelan-pelan, habis itu waktu balik tuh kenceng Mas, wer gitu, kayak dimainin gitu loh Mas. Gitu. Dikira suster apa gimana ya. Sus, tadi malam tuh kok ada troli kenceng banget itu antar obat kemana, kok kayak tergesa-gesa banget itu loh, padahal kan udah jam segitu. Terus akhirnya susternya, loh Pak, kita kan kalau ngasih obat kan nggak ada jam segitu Pak. Welcome to Samdi. Kembali lagi di sini bersama saya Mas Budi Bewo yang baru magang di sini dan sekarang saya jadi host. Kebetulan seharusnya di sini itu hostnya Mas Edu. Cuma karena Mas Edu itu lagi ada kerjaan di luar kota, jadi ya saya yang gantiin. Terus di sini juga kita udah kedatangan teman kita lama yang baru pulang dari luar kota, jadi gantian. Kemarin Mas Yoga yang baru kembali, terus sekarang Mas Edi yang luar kota. Jadi di sini Mas Yoga itu mau cerita pengalaman temennya yang katanya horor, yang berada di instansi kesehatan di sebuah kota lah. Nanti Mas Yoga yang akan jelasin lebih jelasnya. Oke, jadi nggak usah lama-lama. Buat kalian yang masih nonton, pantengin terus video ini sampai selesai, karena setiap jiwa punya cerita. Jadi ceritanya gimana Mas? Jadi sebelumnya kan memang dengan kesibukan saya sehari-hari kan sering keluar kota. Ya meskipun dekat sih dari Kabupaten Semarang ke Kota Salatiga gitu. Nah kebetulan tuh ketemu sama temen kuliah dulu dan ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Ya tiba-tiba dia tanya soal YouTube Samdi itu sekarang gimana. Ya masih jalan. Kita juga punya segmen-segmen menceritakan gimana pengalaman-pengalaman kita gitu. Nah waktu itu sebenarnya dia punya cerita, terus cerita ke aku, tapi aku bujuk untuk cerita di sini nggak mau. Nah ya udah cerita aja, apa yang aku alami ceritakan aja, dibawa di yang dialami dia. Namanya Mas Daru. Ya udah akhirnya saya jadi cerita di sini dan ini adalah ceritanya. Jadi ini adalah cerita dari Mas Daru yang dulunya dia bekerja di suatu instansi kesehatan yang ada di Semarang. Ini boleh disebutin lokasinya atau dia bilang jangan disebutin? Karena pada saat ini lokasinya masih aktif ya, digunakan beraktivitas itu. Jadi takutnya kalau ada hal-hal yang bikin dampak negatif buat tempat itu, takutnya. Berarti instansi kesehatan di daerah Semarang lah. Di daerah Semarang. Pokoknya gitu. Soalnya nggak boleh disebutin. Kalau disebutin nanti takutnya nanti kalau ada orang yang nggak terima atau gimana gitu ya. Oke. Jadi dulu Mas Daru itu bekerja di suatu instansi kesehatan yang ada di Semarang. Itu dia sebagai cleaning service. Nah, tahu sendiri kan Mas kalau di tempat kesehatan tuh seperti apa. Itu kan ada pusat pelayanan obat, ada
pemeriksaan, terus ada rawat inap, dan mungkin juga ada tempat yang misal ketika waktu penanganan dia meninggal dunia di situ terus jadi tempat transit. Pasti tetap ada tempat yang untuk transit ketika ada orang meninggal kan. Sedikit gambaran untuk lokasi tempat Mas Daru bekerja itu di sini itu. Di sini tuh adalah tempat untuk Mas Daru bekerja untuk dibersihkan dulu. Itu ada sebuah gedung dengan 2 lantai. Di situ tuh Mas Daru tuh kesehariannya bersihin situ. Nah, kemudian di samping situ tuh ada jalan. Di seberang jalan ini ada entah itu gedung apa, itu ada bilik-biliknya itu. Entah itu bekas apa ya? Kayak ruang gudang atau ruang apa gitu mungkin ya. Mungkin. Terus setelah jalan ini ada rumah-rumah warga, satu atau 2 rumah gitu di situ. Nah, pada waktu itu Mas Daru pada malam hari itu selesai bekerja. Tahu sendiri kan Mas, kalau udah selesai kerja kan biasanya capek, kalau langsung pulang kan takutnya kayak emosi atau apa yang itu dibawa ke rumah, takutnya kan kayak gitu. Dia tuh sama temennya setelah pulang shift malam itu dia memutuskan untuk sebat dulu lah, biasa anak muda kan. Sebat dulu, ngopi dulu, sebat dulu di samping gedung yang tempat dia bersihkan itu, yang 2 tingkat itu. Kebetulan di jalan yang diantara gedung tingkat ini sama gedung yang kosong, yang bekas entah itu buat apa, itu biasanya buat parkir mobil jenazah. Mas Daru itu sama temennya tuh hitungannya masih baru kerja di instansi itu. Tapi Mas Darunya itu lebih lama, kayak gimana ya, lebih senior dari yang temennya itu tadi loh. Lebih lama. Ini temennya namanya siapa Mas? Wah, kalau temennya saya kurang tahu, soalnya kemarin nggak bilang dia siapa gitu. Berarti anggap aja Mas A lah ya. Mas A ini teman. Jadi Mas Daru ini kerja di instansi itu dan sama temennya Mas A. Cuma posisi emang Mas Daru lebih lama sedikit gitu. Oke. Jadi Mas Daru sama temennya si Mas A itu tadi ya ngopi di situ sekitar jam 10 sampai jam 12 malam. Karena memang pulangnya jam segitu sih malamnya. Lumayan nih Mas ya, malam berarti. Iya, apalagi kalau ibaratnya kalau kita yang nggak biasa di situ kan nongkrong di deket mobil jenazah aja rasanya gimana? Iya. Ya pasti agak merinding lah. Ya, tapi mungkin mereka gimana ya? Terbiasa. Pikiran positif aja, jadi biar gak kerasa ketakutan mungkin. Ngopilah di sana, ngobrol, scroll HP gitu. Sambil main game atau ngilangin lelah gitu loh. Nah, pada saat itu nggak ada angin, nggak ada hujan, pokoknya nggak ada rasa-rasa nggak enak gitu loh. Nggak ada rasa-rasa nggak enak yang dirasain mereka berdua. Tiba-tiba tuh mobil kok kayak gerak mundur kayak gerak mundur sendiri gitu loh. Kayak gerak mundur sendiri. Terus mereka tuh ngelihat dan ngerasa, loh kok mobilnya kayak gerak sendiri ya. Itu lepas posisi lihat langsung atau cuma gimana Mas? Atau cuma dia masih merasakan kok kayak masih kok kayak mobil itu gerak sendiri gitu. Jadi kayak belum yakin gitulah ya. Belum yakin. Nah, terus akhirnya mereka berdua tuh melihat mobil itu secara seksama, apakah bener mundur, bener jalan sendiri mundur apa enggak. Masuk mobilnya mundur sendiri gitu. Dilihatin dulu lagi nih. Dia lihat ke mobil jenazah itu kok kayak gerak lagi, kayak gerak mundur lagi. Masih dilihatin. Mereka tetap gimana ya? Kayak percaya nggak percaya, masuk mobilnya mundur sendiri gitu loh. Saya nggak percaya, mobilnya dilihatin lagi. Loh, kok malah semakin agak kenceng mundurnya gitu. Masa ada orang malam-malam ketika memang nggak ada ngantar jenazah nih? Masa iya sopirnya di situ kan nggak mungkin tuh. Pas mundur yang kenceng itu Mas Daru sama temannya Mas A ini ngeliatin langsung gitu? Ngeliatin langsung.
Nah terus akhirnya dia ngerasa mobilnya mundur lebih kencang itu, akhirnya mereka berdua takut kan, takutnya ada apa, terus mereka pulang. Mereka memutuskan untuk pulang. Nah kemudian esok harinya dia berangkat kerja lagi. Oh ini berarti dia ganti hari ya? Dia berangkat kerja lagi terus ngeliatin posisi mobil jenazah tersebut. Dan ternyata tuh mobilnya memang benar-benar mundur. Bisa tahu kalau mobilnya itu beneran mundur itu gimana mas? Nah ini yang kayak bukti kenapa kok mobil itu mundur. Jadi jalan itu tuh masih ada bagian tanah yang ada di bannya atau bawahnya? Tanah yang ada di jalannya itu loh mas. Jadi tuh misal gini mas, apa namanya, aspal ya. Aspal tapi tuh masih ada tanah kayak yang genangan tanah dikit ya. gitu loh. Kayak bekas hujan gitu atau oh iya. Nah, ada tanah sedikit. Nah itu tuh jarak kayak ban itu tuh ada bekasnya sekitar semeter ke belakang itu tadi, ke arah stop dari malam itu tadi loh. Stop dari malam itu tadi. Ngeri juga berarti ya mas ya? Ya berarti kan kalau bawahnya ada tanahnya kan otomatis ada bekas dia lewat situ tuh. Iya. Tapi emang aku tuh pernah juga ada kayak kabar burung lah, kayak cerita-cerita orang dulu itu kalau emang ini katanya ya mas ya, semisal nih ada kayak orang mau ibaratnya mau meninggal lah, mungkin nanti mobil ambulannya atau mobil jenazahnya malam-malam bunyi sendiri. Aku juga soalnya pernah punya teman juga yang kerja di bagian instansi juga pernah cerita kayak gitu. Aku awalnya emang nggak percaya sih kalau kayak gitu, cuma kalau pas dengar ini, karena ini kisah nyata langsung lihat sendiri, kayaknya emang ngeri ya mas ya. Terus di situ ada nggak, kan katanya itu kan kata Mas Yoga tadi di tempatnya Mas Daru yang awal nongkrong itu kan belakangnya rumah itu ya. Di rumah warga itu ada nggak sih mas kayak semisal kesaksian dari warga situ yang pernah lihat atau mengalami kejadian kayak gitu sendiri? Mungkin Mas Darunya pernah cerita atau? Nah Mas Darunya tuh juga iseng, ya iseng buat cari tahu apa benar-benar angker apa enggak tuh tempat ini, atau cuma halusinasi aja gitu atau ya? atau cuma bayangan mereka berdua aja, jadi kayak itu benar-benar jalan apa enggak tuh. Terus memastikan, akhirnya tanya ke warga yang ada di ujung, yang tadi yang di rumah pokoknya belakang itu ya? yang belakang pokoknya yang apa namanya, yang sejalur sama jalan dari mobil ambulan tadi. Itu tanya, nah pak apa intinya dia tanya apakah tempat ini tuh angker apa enggak tuh pak. Terus aku masa tadi malam gini-gini, dia menceritakan apa yang terjadi malam itu. Nah bapaknya yang ditanyai Mas Daru tadi, dia tuh jawab, oh ya mas, itu malam kadang tuh mas, mobil jenazah itu kadang nyala sendiri, terus lampunya nyala sendiri gitu. Itu pernah kayak gitu katanya yang dialami oleh bapaknya itu. Ada nggak mas, kan ini tadi di instansi ya mas ya, ada nggak Mas Daru cerita misal nih dari temennya juga Mas Daru yang pernah ngalamin kejadian yang sama, misal kayak mobil jenazahnya gerak-gerak sendiri dari teman instansinya gitu? Ada mas. Nah setelah itu otomatis kan Mas Daru kan kayak menceritakan ke temannya ya. Jadi tadi malam tuh aku kayak gini cerita ke temannya yang ada di instansi tersebut. Nah terus ada suster nih yang cerita sama dia juga, sama Mas Daru, cerita gini, aku juga pernah ngalami. Ya aku juga pernah ngalami. Nah ngalaminya tuh beda dari Mas Daru. Beda maksudnya gimana mas? Beda tuh gini, susternya itu tuh, kalau suster kan biasanya di ruang-ruang itu ya,
buat ngecek-ngecek pasien yang ada di ruang rawat inap. Nah, ruang rawat inap itu letaknya di lantai 2 yang gedung utama yang dibantu. Gedung utama instansi kesehatan tersebut. Kan ada beberapa bilik tuh Mas. Nah, biliknya tuh posisinya berseberangan gitu loh Mas. Oh iya. Sini ada beberapa bilik, sini ada beberapa bilik. Nah, posisinya di dalam bilik itu ada 4 orang yang ada di situ. 2 pasien dan 2 yang jaga, maksudnya yang nungguin pasien itu loh. Nah, 1 pasien dan 1 yang jaga pasien itu ada di bilik yang sebelah kiri. Oh jadi maksudnya masing-masing bilik ini cuma ada 1 pasien sama 1 yang jaga masing-masing gitu. Oh Ya. Oke. Nah itu posisinya tuh sama Mas, malam hari Mas, sekitar jam 12-an. Mas tahu kan ada yang buat nganterin obat dan makanan gitu Mas. Nampan. Oh tapi yang ada rodanya ya? Oh, Troli atau apa gitu. troli. Buat nganter itu lah. Itu tuh kalau udah malam kan otomatis jam makan, jam obat kan udah lewat ya Mas. Nah itu tuh trolinya tuh ada ya kayak yang dorong Mas. Suster gitu dorong troli atau gimana? Posisinya tuh soalnya yang pasien itu tidur, yang jagain yang masih bangun nih. Nah itu dorong, kan kayak di lorong toh itu otomatis kan dorong seret gitu pelan-pelan, awalnya pelan-pelan, habis itu waktu balik tuh kenceng Mas. Wer gitu kayak dimainin gitu loh Mas. Gitu. Dikira suster apa gimana ya sama yang jaga ya. Kira suster nganter obat atau gimana gitu ya mungkin ya. Padahal kan sampingnya enggak ada apa namanya? Enggak ada pasien toh. Oh, posisi berarti posisi emang yang dirawat itu emang tinggal 2 orang ini tok aja, 1 orang itu. Iya, 2 kamar tok toh. Berarti kan sini 1 kamar, sini 1 kamar. Nah, padahal sebelah-sebelahnya enggak ada pasien. Nah, tapi kenapa kok troli itu bolak-balik? Dikira kan suster nganter obat atau apa, tapi kan kalau di logika dari jam kan udah aneh ya. Udah jam 12 tuh suster jarang ada ya, kecuali emang ada yang gawat banget. Soalnya kan kalau makan kan udah ada jam sendiri, jam 7 atau jam berapa gitu kan. Terus akhirnya paginya si yang jaga itu tanya ke susternya, Sus, tadi malam tuh kok ada troli kenceng banget itu nganter obat kemana? Kok kayak tergesa-gesa banget itu loh kok. Padahal kan udah jam segitu. Terus akhirnya susternya juga kaget kok jam segitu ada yang nganter obat. Terus si susternya juga bilang tuh, loh Pak, kita kan kalau ngasih obat kan nggak ada jam segitu Pak. Kalau ngantar obat atau ngantar makanan kita mentok jam 7 atau jam 8 gitu. Terus akhirnya kan bawahnya yang jaga jadi wah kaget pasti berarti ya. wah berarti itu bukan suster dong tadi malam itu. Siapa? Berarti secara nggak langsung waktu kejadian tuh malam emang mungkin emang karena emang tempatnya sepi atau gimana ya Mas ya? Iya. Ada malam-malam ada troli, mikirnya suster, ternyata paginya pasti cross check Susternya nggak tahu. Itu juga kalau orang yang awam ngalamin kayak gitu pasti langsung kaget, takut apa ya Mas? Pasti kaget, soalnya gimana ya jadi pengalaman buat dia juga di tempat niat kayak gitu ya, berobat malah dapat ke pengalaman horor. Itu. Jadi susternya akhirnya cerita hal yang dialami oleh pasien itu tadi, terus disampaikan tuh sama Mas Daru, karena setelah percakapan dari yang tadi toh, yang mobil mundur itu tadi toh, akhirnya kan mereka ngobrol dan susternya jadi cerita gitu soal apa yang dialami sama susternya. Berarti emang mungkin di instansi tersebut emang posisinya emang mungkin dulunya tempat yang angker atau gimana, kita juga nggak tahu ya Mas ya. Mungkin. Tapi kalau dari cerita-cerita orang emang kebanyakan instansi kayak gitu tuh emang terkadang emang ada
sesuatu yang mistis atau horor sih. Temanku juga beberapa kali juga pernah cerita kalau ya kalau di tempat kerja yang kayak gitu emang kalau mungkin dia bilangnya itu kayak penunggunya tuh kayak say hello aja lah, say hello. Jadi kayak salam perkenalan lah, mungkin perawalan. Ya terus untuk ini Mas, ada nggak Mas cerita lain dari Mas Daru selain dari mobil jenazah terus sama yang troli yang jalan kenceng itu, ada lagi atau cuma baru 2 ini aja kejadiannya? Ada lagi Ada satu lagi? lagi Mas. Ini dialami Mas Daru juga. Mas Daru itu pada hari Jumat itu kan, kalau Islam kan kalau siang Jumatan ya Mas. Nah Mas Daru itu enggak bolos Iya. Jumatan. Ibarat bolos absen. Bolos absen, enggak ikut Jumatan. Nah, enggak ikut Jumatan, malah tidur. Mungkin kan capek tuh habis bersihin lantai 1, lantai 2, kan capek tuh Mas. Terus akhirnya dia memutuskan untuk tidur di gedung kosong yang tadi Mas, yang sebelahnya itu loh Mas, mobil jenazah itu loh Mas. Oh, yang di gedung Terus sininya. yang gedung sini yang kosong nggak tahu itu bekas apa, yang gudang atau apa itu. Dia tidur di situ tuh malah kayak ketindihan Mas. Ketindihan. Badannya kerasa berat, itu nggak bisa bangun gitu loh Mas. Oh, jadi Susah bangun posisi gitu, tidur cuma dia nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa gitu. Kayak gitu. Mas Daru itu waktu ketindihan itu ngelihat ke sudut ruangan. Di sudut ruangan itu ada tirai putih atau apa gitu. Dia tuh lihat kayak ada sosok bayangan hitam Mas, yang mungkin apakah itu yang nindai dia apa gimana, aku juga kurang paham ya Mas. Pokoknya dia tuh waktu ngelihat pas ketindihan tuh lihatnya itu Mas. Berarti mungkin karena ini juga ya Mas, mungkin karena ruangannya kosong nggak pernah dipakai, Mungkin Mas. terus dibuat tidur malah posisi ketindihan terus lihat bayangan. Ngeri juga sih Mas. Mungkin kalau aku yang di situ mungkin teriak ya waktu itu. Ya langsung, kalau aku juga minta tolong Mas. Tolong gitu. Terus akhirnya itu kan Mas Daru itu posisi ketindihan ya Mas, nggak bisa gerak. Nah itu dia sadar atau bisa gerak lagi atau bangunnya itu kapan Mas? Atau misal kan posisi jam 12-an lah, atau jam 1, jam 2 tuh. Kalau itu aku nggak tahu jam berapa ya Mas, tapi dia tuh kayak udah nyamanin dulu aja toh, biar badannya jadi bisa gerak lagi. Agak lama sih Mas katanya, agak lama, akhirnya badannya udah bisa gerak, terus akhirnya dia keluar gitu. Berarti secara nggak langsung Mas Daru ini kerja di sana masih awal-awal udah dapat kayak salam apa namanya, salam pembuka ya, salam perkenalan lah, perkenalan sama nah penunggu situ. dari yang mobil jenazah, terus cerita dari pasien yang troli itu, terus sama yang terakhir ini ketindihan. Terus lihat sosok hitam besar tuh ya. Ini kan tadi bilang katanya cerita awal-awal waktu kerja di instansi tersebut ya Mas ya. Nah terus sekarang Mas Daru apa masih di situ atau keluar karena nggak betah ada kejadian itu, atau gimana Mas? Kalau saat ini Mas Daru udah keluar dari instansi tersebut Mas. Ya mungkin karena hal-hal yang dia alami waktu kerja itu mungkin jadi membuat dia memutuskan untuk keluar dari situ. Oke. Mas Daru itu juga kerja di situ juga udah lumayan lama sih menurutku Mas. Soalnya dari sebelum COVID sampai tahun kemarin dia baru keluar. Berarti Mas Daru emang kerja di situ emang sebenarnya udah lama, cuma ini emang cerita pengalaman dulu pas awal-awal gitu ya Mas ya. Oke, berarti dari 3 cerita ini Mas, terus ada cerita horor lagi nggak Mas dari Mas Daru? Sebenarnya ada cerita-cerita lain yang dialami sama Mas Daru. Tapi mungkin di kesempatan lain Mas Daru bisa di sini dan menceritakan hal-hal yang pernah dia alami selama dia bekerja di instansi tersebut. Tuh. Jadi gitu ya teman-teman,
cerita dari temannya Mas Yoga yang namanya Mas Daru. Terima kasih buat Mas Yoga juga yang udah mau memberi kesempatannya yang jauh-jauh dari luar kota cerita lagi ke sini ya. Terus mungkin semoga lain kesempatan kita bisa gini terus ya Mas ya. Iya. Ya bisa ketemu terus lah. Buat Mas Daru juga terima kasih sudah mau membagi ceritanya ke kita sehingga bisa kita bawain ceritanya di sini. Buat kalian penonton setia kita yang mau cerita kalian atau punya cerita horor mau diangkat di sini juga boleh. Kalian bisa DM ke IG kita atau ke email kita, atau kalau misal kalian mau bawain ceritanya langsung ke sini juga kita oke banget, welcome banget. Oke, mungkin itu aja buat kesempatan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel kita dan nantikan video-video kita selanjutnya.